apakah Anda pernah dijemput paksa? Anda jangan takut dengan polisi, saudara saksi. Jangan takut dengan polisi, jangan takut dengan hakim, jangan takut dengan siapapun. Takut sama Allah. Jadi Anda jawab dengan jujur. Enggak, sudah menolak tapi tetap dibawa. Yang mulia, sudah menolak, saksi sudah menolak tapi tetap dibawa. Ini kan pemaksaan. Ini kan penjemputan paksa oleh pihak Polda Jabar. Ya, ini apa yang dialami oleh saksi. Ya. Jadi jawabnya iya. Nah, berarti pertanyaan saya tadi, Anda dijemput paksa oleh Polda Jabar, penyidik Polda Jabar untuk membuat BAP baru, kemudian dibawa ke Polsek Setiabudi. Sekali lagi, Anda jangan takut jaksa, jangan takut hakim, jangan takut polisi, takut Allah. Bicara apa adanya. Anda dijemput paksa atau tidak? Dijemput paksa. Nah, begitu, jemput paksa. Jangan bilang, jangan tanggung-tanggung, jangan abu-abu, hitam-hitam, putih-putih. Baik, dijemput paksa ya. Terus Anda diiming-imingi rumah. Betul apa tidak? Diiming-imingi rumah oleh polisi. Diiming-imingi pekerjaan. Betul. Dan banyak lagi yang diiming-imingi oleh pihak polisian. Kalau Anda ingin membuat BAP baru, betul? Tapi karena kita sudah berdamai, Anda tidak mau membuat BAP tersebut, betul kan? Nah, yang mulia, saya membuktikan bahwasanya apa yang saya omongkan kemarin itu benar, yang mulia. Ya. Baik, yang mulia, intinya yang mulia, yang pertama, saya melakukan penganiayaan, saya melakukan pemukulan kepada saudara korban, itu satu, untuk menjaga harga diri dan kehormatan istri saya, karena yang mengadu kepada saya bahwasanya digoda oleh saudara saksi korban. Kemudian saya tidak pernah menginjak-injak korban, yang ada saya memukul korban, dan saya tidak pernah mengancam untuk membunuh korban, yang ada saya memukul. Saya berkata jujur, yang mulia. Kemudian korban menyatakan, saksi korban menyatakan benar bahwasanya saksi korban dipaksa, dijemput paksa oleh pihak Polda Jabar untuk bikin BAP baru, diiming-imingi rumah, diiming-imingi pekerjaan dan lain-lainnya untuk bikin BAP baru dan untuk ingin memidanakan saya, yang mulia. Kemudian inti dari semuanya itu bahwasanya sekarang pertanyaan terakhir saya kepada saudara Ardiansyah, Anda sekarang menganggap saya sebagai guru, kata Anda. Anda menganggap saya sebagai guru. Berarti Anda seorang PHB, pecinta Habib Bahar. Pecinta Habib Bahar. Nah, kalau Anda pecinta Habib Bahar, harusnya Anda bisa mengikuti sosok saya. Yang benar sampaikan benar, yang salah sampaikan salah. Baik, terima kasih yang mulia, dan terima kasih saudara saksi atas keterangan-keterangannya. Saya mau tanya kepada saksi, kenapa tidak mau jawab pertanyaan Habib tadi? Apabila Anda menjawab yang 3 tadi, apabila Anda menjawab yang 3, apakah saya mencekik, menginjak, atau saya memukul, atau melakukan 3-tiganya, itu bisa memberatkan dan bisa meringankan saya. Jadi di sini penting bagi hakim untuk mengetahui apakah memukul, apakah menginjak, apakah mencekik. Yang Anda ingat mana? Memukul. Terima kasih yang mulia. Ya. Atau 3-tiganya? Tidak. Terima kasih yang mulia. Ya, baik. Kemudian tadi dikatakan Polda iming-imingi dengan rumah. Ya. Rumah apa diiming-imingi? Kurang tahu saya masalah rumah. Kurang tahu. Nggak tanya sampai detail. Cuma kalau memang mau dilanjut, nanti ada pekerjaan, sudah dapat rumah kayak gitu. Mau diiming-imingi rumah itu oleh anggota polisi atau anggota yang di mana? Pokoknya sama polisi itu, saya kurang tahu itu polisi atau bukan. Pokoknya yang sama mereka, yang jemput saya, ada beberapa orang, itu salah satunya. Oh, salah satunya. Iya, salah satunya. Kalau kamu mau membuat berita acara, kamu dikasih rumah atau bagaimana bahasannya? Iya, dikasih pekerjaan. Nanti kalau memang mau dilanjut kasusnya, bisa dikasih rumah, pekerjaan kayak gitu. Ketemu direktur. Oh, begitu katanya? Iya. Terus kamu bilang apa? Saya nggak mau rumah? Nggak mau. Enggak, kamu bilang apa ke polisi itu? Kamu tanggapi enggak?
Iya, saya nggak tanggapi, saya nggak mau terusin. Pakai masker semua. Gimana? Jadi Siapa tahu Pak Cucu siapa tahu, tanya coba. ya, coba tuh Pak Cucu dah. Bukan. Kombesnya tuh dir krimumnya. Tahu kombes? Nggak tahu. Panjangan kombes Atau Kapoldanya. Jujur aja, atau dari Mabes Polri, atau dari BIN, atau dari Istana. Nggak tahu aja, kan nggak pakai seragam. Kamu kalau mau buat berita acara, nanti dikasih rumah. Ya, kerjaan. Nggak dibilang rumah di mana, di Pasar Cimanggu Ya. Bukan. Jadi sekilas itu. Jelas nggak saya tanggapin. Dan antum kalau umpamanya tidak bisa membela perjuangan habaib, cukup diam. Jangan ikut-ikutan untuk mencelaknya. Jangan ikut-ikutan untuk menyakitinya. Menyakiti hatinya sama dengan menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati saudara, kita akan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pembelaanmu kepada keturunan-keturunan Rasulullah? Apa pembelaanmu pada darah-darah Rasulullah yang mengalir di setiap tubuh habaib? Kita akan berjumpa dengan Rasulullah. Apa yang beliau tanya? Wahai Haikal, terjadi fitnah kepada keturunanku. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau bela keturunanku di hari kiamat? Coba. Ya Rasulullah, saya takut diberhentiin gitu. Ngomong deh. Ya Rasulullah, saya takut dipecat. Ngomong deh. Di dunia ini kita nggak bisa jumpa Rasul, kita nggak bisa cium tangannya, kita nggak bisa memeluknya. Minimal kita hormati para habaib keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengejutkan, korban penganiayaan Habib Bahar bin Smith mengaku dipaksa polisi buat laporan baru, diimingi rumah dan pekerjaan. Pengakuan mengejutkan datang dari korban penganiayaan Habib Bahar bin Smith yang mengaku bahwa ia dipaksa oknum polisi untuk membuat laporan baru dengan iming-iming rumah dan pekerjaan. Seperti diketahui, Habib Bahar bin Smith kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa lalu 27 April 2021. Kini, ia harus mendengarkan kesaksian dari korban penganiayaan Ardiansyah alias sang pengemudi mobil online yang diduga dianiaya oleh Habib Bahar bin Smith. Penganiayaan tersebut bermula pada tahun 2018 lalu saat Habib Bahar bin Smith menuduh pengemudi online itu menggoda istrinya. Namun, betapa mengejutkannya ketika sang korban justru mengungkapkan fakta baru dalam persidangan tersebut. Meski irit bicara, Ardiansyah mengaku bahwa dirinya dan Habib Bahar bin Smith ternyata sudah melakukan perdamaian. Oleh karenanya, sejumlah pertanyaan yang dilayangkan hakim dan jaksa penuntut umum tidak banyak dijawab oleh Ardiansyah. Akan tetapi, ia masih menjawab ketika pengacara Habib Bahar bin Smith Ihwan Tuan Kota bertanya mengenai penandatanganan surat perdamaian tersebut. Di rumah saya tanda tangannya, ujar Ardiansyah. Ihwan pun lantas mempertanyakan mengenai adanya berita acara pemeriksaan atau BAP baru yang dibuat Ardiansyah. Hanya saja Ardiansyah menyebut bahwa pembuatan BAP itu karena ia dipaksa oleh anggota polisi yang menjemputnya. Waktu itu saya dijemput ke Polsek Setiabudi, Jakarta, jawab Ardiansyah. Ihwan lalu kembali bertanya, apakah pembuatan BAP itu ada unsur pemaksaan atau tidak? Dan Ardiansyah mengiyakan, ada pemaksaan, ada polisi di sana. Kemudian ia mengemukakan bahwa polisi yang memeriksanya mengiming-imingi rumah hingga pekerjaan kepada Ardiansyah ketika sudah membuat BAP baru untuk kasus penganiayaan Habib Bahar bin Smith. Ada pekerjaan, rumah, terus juga nanti ketemu direktur-direktur, ujarnya. Habib Bahar bin Smith pun sempat bertanya kepada Ardiansyah ihwal penganiayaan yang terjadi. Ia memastikan apakah saat kejadian tersebut dirinya benar-benar memukul, mencekik, atau menendang. Nah,
Ardiansyah menyebut bahwa seingatnya Habib Bahar bin Smith hanya memukul dan tidak ada cekikan. Bahkan tuduhan mengenai ancaman pembunuhan yang disebut keluar dari mulut Habib Bahar bin Smith disanggah Ardiansyah. Tidak mengancam membunuh, saya masih bisa bergerak, hanya luka ringan, tuturnya. Maka dari itu, atas semua kesaksian korban termasuk dengan adanya paksaan pembuatan BAP baru oleh kepolisian, Habib Bahar bin Smith lantas menilai bahwa kasusnya memang sengaja dimunculkan kembali. Dengan kata lain, polisi diduga hanya ingin memenjarakan dengan berbagai kesalahan yang pernah diperbuat. Padahal untuk kasus ini, Habib Bahar bin Smith dan Ardiansyah mengatakan bahwa mereka sudah berdamai dan itu tertuang dalam bentuk tulisan, tidak hanya lisan. Saya merasa polisi ingin memidanakan saya karena saksi sampai diiming-imingi rumah, pekerjaan, dan lainnya untuk buat BAP baru, ungkap Habib Bahar bin Smith curiga. Baik, kemudian tadi dikatakan Polda iming-imingi dengan rumah. Ya. Rumah apa diiming-iming? Kurang tahu saya masalah rumah. Kenapa? Saya nggak tanya sampai detail. Cuma kalau memang mau dilanjut, nanti ada pekerjaan, udah dapat rumah kayak gitu. Mau diiming-imingi rumah itu oleh anggota polisi atau anggota yang di mana? Pokoknya yang sama polisi itu, saya kurang tahu itu polisi atau bukan. Pokoknya yang sama mereka yang jemput saya, ada beberapa orang, itu salah satunya. Oh, salah satunya. Iya, salah satunya. Kalau kamu mau membuat berita acara, kamu dikasih rumah atau bagaimana bahasanya? Ya, dikasih pekerjaan. Nanti kalau memang mau dilanjut kasusnya, bisa ada grup, bisa dikasih rumah, pekerjaan kayak gitu. Ketemu direktur. Oh, begitu katanya? Iya. Terus kamu bilang apa? Saya nggak mau rumah? Nggak mau. Enggak, kamu bilang apa ke polisi itu? Kamu Iya. tanggapi enggak? Iya, saya nggak tanggapi, saya nggak mau terusin. Pakai masker semua. Gimana? Jadi, Siapa tahu Pak Cucu siapa tahu, tanya coba. ya, coba tuh Pak Cucu enggak? Bukan. Bukan. Kombesnya tuh dir krimumnya. Tahu kombes? Nggak tahu. Panjangan kombes Atau Kapoldanya. Jujur aja, atau dari Mabes Polri, atau dari BIN, atau dari Istana. Nggak tahu lagi, kan nggak pakai seragam. Kamu kalau mau buat berita acara, nanti dikasih rumah. Iya, pekerjaan. Nggak dibilang rumah di mana, di Klaster Cimanggu kek. Ya, Bukan. bukan. Jadi sekilas itu Jelas nggak saya tanggapin.